Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fi tad'ifi dzikri fi sabilillah. Bab dilipat gandakan pahala zikir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Wabi qala sana Ahmad bin Amr bin Suhri qala datsana bin Wahb an Yahya bin Ayyub wa Sanabi Ayyub wa Sa'id bin Abi Ayyub an Zabban bin Fa'id an Sahli bin Mu'az an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata wa siyama wa zikra tudafu alan nafaqatihi fi sabilillah bi 700 difin. Diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Mu'az dari ayah beliau Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat dan puasa dan zikir itu dilipat gandakan atas nafkah, dilipat gandakan atas infak, harta yang dikeluarkan di jalan Allah dengan 700 di'fin, 700 kali lipat. Kalau sekiranya infak fi sabilillah dilipat gandakan 100, maka nilai salat, puasa dan zikir itu akan menjadi 700, berarti 70.000. Kalau sekiranya pahala fisabilillah atau infak fisabilillah adalah 1000, maka pahala zikir, puasa dan salat akan menjadi 700.000. Jadi pahala ibadah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari pahala harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang dikeluarkan ketika mukim, bukan harta yang diberikan untuk keluarga dan pribadi, tapi harta yang disumbangkan di jalan Allah. Justru pahala salatnya, zikirnya dilipat gandakan 700 kali lebih. Babun fiman mata ghazian, bab tentang orang yang meninggal dalam keadaan berperang. Wa bihi qala sana Abdul Wahhab ibn Najdah qala sana Bakir bin Malik bin Walid an bin Thauban an Nabi yaruddu ila Makhul ila Abdul Rahman bin Wulmin al-Ash'ari an Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man fasala fi sabilillah famata aw qutila fahuwa syahidun aw waqasahu farasahu aw ba'iruhu aw ladaghathu hammatun aw mata ala firashihi aw bi ayyi hadfin syaa Allah fa innahu syahidun wa inna lahu al-jannah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari, kata beliau, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fasala diartikan kharaja min manzili, orang yang keluar dari rumahnya
di jalan Allah Subhanahu wa taala, famata, lalu dia meninggal dunia, au qutila, atau dibunuh. Meninggal dunia itu seperti Sayyidatina Ummul Haram, itu dikatakan meninggal karena jatuh di atas keledainya, bigolnya. Atau dibunuh itu karena musuh, atau karena kawan salah sasaran, atau dibunuh karena senjata sendiri. Bahwa syahidun, maka dia dianggap mati syahid. Aw waqasahu farasuh, waqasa ay sara'ah, menjatuhkan lalu mematahkan leher, itu mana waqasa. Kudanya liar sehingga dia jatuh dari kudanya dan patah lehernya lalu meninggal, itu mana waqasahu farasuh, menjatuhkan akannya oleh kudanya atau ontanya. Aw ladagathu hamma, menyengat akannya oleh serangga. Aw mata ala firashi, atau dia meninggal di atas ranjangnya, maksudnya ranjang dalam fisabilillah. Aw bi ayyi hadfin insyaallah, atau dengan cara apa saja kematian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara apa saja kematian dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya orang itu mati syahid dan sesungguhnya baginya adalah surga. Nah, babun fi fadli ribat, bab fadilah ribat. Ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan negeri atau negara muslim dengan non muslim untuk melindungi, memastikan tidak ada musuh yang masuk ke dalam negara Islam tersebut. Hadis. Wa qala sana Sa'id bin Mansur qala sana Abdullah bin Wahb waladathani Abu Hani an Abu bin Malik an Fadlah bin Ubaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul mayyiti yukhtamu ala amalihi ila al-murabit fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qabri. Diriwayatkan dari Sayyidina Fadlah bin Ubaidin radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayit akan ditutup atas amalnya. Setiap mayit akan ditutup di atas amalnya. Artinya salatnya dianggap sudah selesai, puasanya selesai, zikirnya selesai. Ketika dia meninggal, catatan amalnya ditutup rapi. Nanti satu saat akan dibuka kembali, kecuali amal-amal yang dikatakan oleh Nabi, anak soleh dan lain-lainnya, kecuali murabit, orang yang meninggal karena menjaga perbatasan, orang yang meninggal karena menjaga perbatasan negara Islam. Fa innahu yanmu lahu amaluhu, maka sesungguhnya orang murabit itu selalu bertambah, berkembang baginya oleh amalnya sampai hari kiamat. Wa yu'ammalu min fattanil qabri, dan dia diamankan, diselamatkan, dilindungi dari seluruh macam fitnah yang ada dalam kubur. Apakah itu pertanyaan mungkar dan nakir, atau sujaul aqra, atau himpitan kubur, atau lain-lain sebagainya, itu dia akan diberikan keamanan. Kemudian yang lebih menggiurkan di sini adalah dia tetap dianggap sholat selalu, puasa selalu. Pokoknya amal yang rutin dia lakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu dicatat sampai hari kiamat. Orang sudah selesai ibadah sholatnya karena meninggal, murabit tetap dianggap sholat walaupun dia sudah dikubur. Dia tetap dianggap puasa Ramadan walaupun sudah dikubur, sehingga puasanya ratusan tahun sampai ribuan tahun. Ini fadilah murabit fi sabilillah. Nah, murabit fi sabilillah
Ulama kiaskan kepada para ulama yang murabit fi hududillah, walaupun itu kias hanya untuk motivasi mungkin, akan sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kalau sekiranya para tentara berada di perbatasan selalu menjaga keamanan sebuah negara, sehingga orang solat aman, belajar aman, berzikir aman, dan begitu juga para ulama yang selalu berjaga-jaga di batasan-batasan agama Allah. Kalau ada penyelewengan, aliran sesat, akidah sesat, fatwa menyimpang, mereka tampil untuk membelanya. Itu juga dianggap murabit fi hududillah. Wallahu a'lam, apakah fadilah yang sama atau tidak. Babun fi fadlil harsi fi sabilillah. Bab fadilah berjaga-jaga di jalan Allah. Murabit itu berjaga-jaga di perbatasan. Ada musuh, enggak ada musuh, harus siap siaga. Sedangkan harsi ini menjaga pasukan di jalan Allah. Nah, ada jamnya tidur. Kan mungkin enggak tidur 24 jam. Tidur. Kemudian siapa yang jaga? Kalau enggak dijaga nanti diserang sambil tidur. Itu disebut dengan harsi. Nah, pelakunya disebut haris. Hadis. Wa bihi hadatsana Abu Taubah qala hadatsana Muawiyah yakni bin Salam an Zaid yakni bin Salam annahu sami'a Aba Salam qala hadatsani Saluli Abu Kabsyah annahu haddatsahu Sahl ibn Hanzaliyah adam saru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain fa'atana Abu Sayra hatta kanat Asyiyatan fahadartu salata inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun fadishun faqala ya Rasulullah inni intalaqtu bainakum hatta talaqtu jabala kaza wa kaza fa iza ana bihawa zina alal bakrati abaihim bizuhunihim wa namihim masyaihimul mujtama'u ila Hunain fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala tilka ghaniyamatul muslimina wadan insyaallah thumma qala man yahrusunal laila qala Anas bin Abi Marthad al-Ghanawi ana ya Rasulullah qala farakiba farasan lahu faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbil hadha shibba hatta takuna fi a'la fala nugharranna min kibalikal laila falamma asbahna kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musallahu faraka'a ra'atain thumma qala hal ahsastum farisakum qalu ya Rasulullah ma ahsasna fasuwiba bis-salah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila shi'bi hatta iza qada salatahu wa sallam qala abshiru faqad ja'akum farisukum faj'alna nanzuru ila khilali syajari fi shi'bi fa idha huwa qad ja'a hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni intalaqtu hatta kuntu fi ala hadha shi'bi haitsu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbahatu intalaqtu shi'baini kilayhima fanzartu falamma ara hadan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal nazalta laila qala la illa musalliyan aw qadiyan hajatan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aw jabta fala alayka an la tamla ba'daha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal ibnu Hanzaliyah, sesungguhnya mereka pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Fa'atnabus sayra, maka mereka sangat kencang dalam berjalannya. Adnabu, sangat memacu kendaraan dalam berjalannya. Hatta kanan asyiyatan,
sehingga adalah waktu sore. Fahadartus salata inda Rasulillah, maka aku hadir solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada dalam perang tersebut. Aku hadir solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun faris, datanglah seorang laki-laki pengendara kuda. Maka berkata, ia laki-laki, ya Rasulullah, inni intalaqtu baina aidikum, sesungguhnya aku sudah berangkat di depan kalian. Jadi ketika rombongan tadi berjalan, walaupun berjalannya cepat dan kencang, tapi karena beliau adalah pengendara kuda, beliau berjalan lebih awal di depan musuh, sehingga beliau bisa menyelidiki apa yang terjadi di depan. Hatta talaqtu jabala kada wa kada, sehingga aku naik ke gunung yang itu dan gunung yang itu. Dilihatin, naik ke gunung, dilihat, dipantau dari jauh. Fa idza ana bi Hawazin, maka tiba-tiba saya menyaksikan suku Hawazin ala bakrati abaihim, ala bakrati abaihim. Bakrati artinya ja'u jami'an lam yaktab adu minhum. Nam, ala bakrati abaihim, mana hakikatnya? Maksudnya dia datang dengan seluruhnya, enggak ada pun yang tersisa. Bakrati abaihim, itu makna dari kalimat tersebut. Tapi arti lughahnya laysa hunaka bakra fil haqiqah. Bakrati makna sumur alati yastasqa alaihal ma. Mereka datang dengan di atas bakro. Ada juga artinya bakro itu ember bertali. Nah, tiba-tiba saya dengan Hawazin di atas tali ember bapak mereka. Maksudnya adalah dengan keseluruhan mereka. Bizu'unihim. Zu'un artinya wanita, dengan istri-istri mereka. Wa na'imihim, dengan kekayaan-kekayaan mereka, atau dengan ternak-ternak mereka. Na'im itu na'am. Na'am, dengan na'am mereka, hewan ternak mereka. Wa sya'ihim, dan kambing-kambing mereka. Disebut secara khusus. Sebetulnya kambing juga masuk dalam kalimat na'am. Kalau ni'am, nikmat. Ijtama'u, mereka berkumpul semuanya ke Hunain. Seluruhnya hadir, istrinya hadir, hewan ternaknya hadir, khusus kambingnya hadir. Kenapa disebut kambing secara khusus? Karena jumlahnya lebih mendominasi. Mereka berkumpul ke Hunain, maka senyumlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tilka ghanimatul muslimin, itu akan menjadi rampasan muslimin besok insyaallah. Summa qala, kemudian karena waktu sudah malam, jadi tidak akan dilanjutkan perjalanan, mereka akan tidur di tempat tersebut. Nabi bersabda, may yahsurunal laila, siapa yang akan menjaga kita malam ini? Berkatalah Sayyidina Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi, ana ya Rasulullah, saya yang menjadi penjaga malam ini wahai Rasul. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, farkab, oke, naiklah di atas kendaraanmu. Farokiba, maka dia menaiki farasan lahu, kuda miliknya. Jadi hari itu jangan mengendarai onta, nah, menaiki kuda. Faja'a, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah, apa arahan dari Nabi, di mana dia harus berjaga-jaga. Faqala lahu, maka ketika dia sudah datang di hadapan Nabi dengan kendaraan kudanya, berkata kepadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaqbil hadza syi'ib, menghadaplah kamu, berangkatlah kamu menuju ini gang.
Artinya jalan antara dua bukit, sehingga kamu berada di puncaknya bukit. Wala nugharranna, jangan sekali-kali kami nanti diserang tiba-tiba dari arah kamu malam ini. Nah, hati-hati. Jadi Haris yang tidur, nah, jangan sampai kamu menjaga, kami sedang tidur, kami diserang malam-malam. Jangan sekali-kali kami diserang dari arah kamu malam ini. Artinya jaga, hati-hati menjaganya. Sendiri aja beliau. Falamma asbahna, maka tak kala kami berada di pagi hari, keluarlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ila musallahu, ke tempat solatnya. Faraka'a rakatain, lalu salat ya Nabi 2 rakaat. Dia salat qabliyah subuh. Summa qala, kemudian bersabda ya Nabi, hal ahsastum farisakum, apakah kalian ada yang mengetahui? Ahsas itu maknanya merasa, maksudnya di sini mengetahui. Kenapa digunakan bahasa ahsas? Ahsas itu kan indera, bisa saja mendengar bunyi kudanya, bisa melihat dengan mata, atau terdengar suaranya. Pokoknya ada yang tahu enggak? Farisakum, penunggang kuda kalian. Mereka katakan, ya Rasulullah, ma ahsasnahu, kami tidak mengetahuinya. Fasuwiba bis sholat, lalu diiqamahkan dengan sholat subuh. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang mengerjakan sholat, wa huwa yaltafitu ila syai', beliau menoleh ke gang di mana diperintahkan Sayyidina Al-Ghanawi, Sayyidina Anas bin Abi Marsad Al-Ghanawi diutus tadi malam. Jadi katakanlah ke sana kiblat, gangnya di sana. Maka sedang salat Nabi noleh begitu. Rasa-rasa datang, belum juga datang. Maka dikatakan ulama dalam hadis yang kita baca kemarin dalam bab salat, tidak mengapa menoleh dalam salat kalau memang ada hajat. Maka dikutiplah hadis ini sebahagiannya di bab tersebut. Nah, ini hadis lengkapnya. Falamma asbahna, salat Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafit ila syi'ib hatta idza qada salata, sehingga apabila Nabi telah menyelesaikan salatnya, wa sallama, dan salam, Nabi bersabda, abshiru, bergembiralah kalian, faqad ja'akum farisukum, sungguh telah datang kepada kalian oleh penunggang kuda kalian. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena ada kemungkinan itu penjaga ditangkap oleh musuh, kemudian disiksa, kemudian diminta informasi berapa jumlah kalian yang datang, dan lain-lain sebagainya. Paling tidak musuh mengetahui kedatangannya, tentu persiapannya lebih matang. Tapi dengan dia kembali berarti dia aman ditangkap musuh. Faja'alna nanzuru ila khilalis syajar, maka jadilah kami memandang ke celah-celah pohon di gang tersebut. Fa idza huwa, tiba-tiba dianya penjaga kami tadi malam atau pengendara kuda, qad jaa, sungguh dia telah datang, sehingga dia berdiri di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama, lalu dia mengucapkan salam, memberikan laporan tugas yang diberikan tadi malam. Faqala, beliau katakan, inni intalaqtu, sesungguhnya aku berangkat, hatta kuntu fi ala hadza syi'ib, sehingga adalah aku berada di bagian tertinggi, bagian puncak ini gang. Dikatakan gang berarti ada gunung di sebelahnya, berarti paling tertinggi puncak gunung tersebut, di mana memerintahkan kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal nazaltal lailah, Nabi bertanya, apakah kamu turun tadi malam? Dari puncak sudah kamu naik ke sana, apakah kamu pernah turun ke bawah tadi malam atau tetap di puncak itu? Qala la, tidak wahai Nabi, kecuali musallian, ikut solat. Kalau untuk solat saya turun tadi malam, atau untuk qada hajat tinggal.
asbahtu, maka tak kala aku berada di pagi hari, ittala'tu syi'bain kilaihima, aku perhatikan dua gang tersebut, kedua-duanya. Panazartu, aku lihat, falam ara ahada, aku enggak lihat seorang pun. Maka berkata kepadanya oleh Nabi SAW, apakah kamu turun tadi malam? Kata beliau, tidak, kecuali untuk menjalankan solat atau untuk qada hajat. Maka berkata kepadanya oleh Nabi SAW, qad aujabta, nah, sungguh engkau telah wajib masuk surga. Nah, aujabta, sungguh engkau telah mewajibkan, maksudnya engkau telah melakukan satu amal yang mewajibkan kamu masuk surga. Fala alaika alla ta'mala ba'daha, maka tidak ada lagi kewajiban di atas kamu, maka tidak ada lagi dosa terhadap kamu, bahwa kamu tidak beramal setelah ini. Nah, kalau lepas ini kamu duduk-duduk aja, enggak sholat-sholat, enggak puasa-puasa, enggak kemana-mana, itu sudah cukup, enggak ada dosanya. Nah, begitu nilai dari sebuah berjaga-jaga satu malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat digituin oleh baginda Rasul, tetap dengan amalnya. Nah, kalau kita dapat perintah seperti itu, ahlan wa sahlan. Nah, maka banyak ya, ada orang yang sesat gara-gara dapat pesan dari itu dari syaitan. Maka dia zikir, datang wujud putih, dikatakan kamu lepas ini enggak usah sholat lagi karena sholatmu sudah cukup. Akhirnya dia enggak sholat lagi karena dapat wahyu dari Jibril katanya. Ada tu syaitan. Nah, ungkapan-ungkapan ini Nabi pernah katakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, madarka Utsman ba'da hadha, setelah menyumbang sekian banyak harta di perang Tabuk, sehingga Nabi katakan tidak ada lagi dosa yang membahayakan Utsman setelah hari ini, tapi tetap dengan amal. Nah, Nabi pun dah tahu sahabat seperti itu. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana besar pahala yang diraih oleh sahabat satu orang itu ketika kawannya tidur semuanya. Banyak orang bisa berjaga-jaga malam tapi enggak dapat pahala yang sama, nunggu durian. Nah, sampai pagi nunggu durian. Pagi-pagi dapat 5 cuma, satu pun di lubang tupai. Ini sahabat ini satu malam itu pahalanya sudah mencukupi dia untuk seumur hidup. Babu karahiyati tarkil ghazwi, bab makruh hukumnya meninggalkan perang. Wabihi qad sabada bin Sulaiman al-Marwazi qad akhbarana Ibnu Mubarak qala akhbarana Uhaybun qala abada yani bin Wardi qala akhbarani Umar bin Muhammad bin Munkadir an Musa an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syubatin min nifakin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu, siapa saja yang meninggal dunia belum pernah berperang. Sudah pernah perang? Belum. Wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak pernah berbicara kepada dirinya untuk perang. Mata, niscaya dia mati dalam keadaan satu cabang dari kemunafikan. Ala syu'bati minan nifaq, berarti dia telah mati di atas satu bagian dari kemunafikan. Jadi minimal setiap muslim ada niat di hati untuk perang. Artinya kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, dia akan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dia meninggal dunia, kemudian dikatakan kalau terjadi perang di Indonesia, muslim dan non muslim, kamu ikut nggak? Oh, saya mending lari saja, nggak minat saya perang itu. Berarti dia meninggal dalam keadaan
ada punya satu ciri munafik dalam dirinya. Walaupun tidak meninggal dalam perang, minimal seseorang itu ada niat untuk meninggal di jalan Allah, untuk meninggal menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti dia dianggap bahagian daripada orang munafik. Hadis. وبه حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربي الجرجسي قال حدثنا وليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن ابن القاسم أبي عبد الرحمن عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربي في حديثه قبل يوم القيامة. Dirikan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang tidak pernah berperang atau yujahiz ghazian, tidak pernah memberangkatkan seorang prajurit. Yujahiz memberikan perlengkapan cukup kepada seorang yang berperang. Au yakhluf ghazian, dia tidak pernah menjadi pengganti atau pengurus seorang pejuang pada istrinya pejuang, pada keluarganya pejuang secara baik. Asabahullahu biqari'ah, niscaya menimpakan akan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang membinasakan. Berkata Yazid bin Abdi Rabbi dalam hadisnya, karena hadis ini ada dua perawi, satu daripada Yazid bin Abdi Rabbi, satu dari yang lain. Kalau menurut jalur daripada Yazid bin Abdi Rabbi Al-Jurjusi, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, dia akan mendapatkan bala sebelum hari kiamat terjadi. Ada tiga hal. Satu, ikut perang. Dua, kalau nggak mau perang, kasih biaya untuk orang yang mau perang. Tiga, kalau nggak mau ngasih biaya, menjadi pengganti kepada orang yang berperang untuk mengurus keluarga yang ditinggalkan. Namanya nusroh, keluarga yang ditinggalkan. Nah, hadis. Wa bihi qala sana Musa bin Ismail qala sana Hammal an Humayd an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi qala jahidul musyriki bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dirikan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuanglah kalian terhadap orang-orang musyrik, perangi oleh kalian orang-orang musyrik dan harta-harta kalian, diri-diri kalian dan lidah-lidah kalian. Nah, bi amwalikum ini bagi orang-orang kaya dermawan, anfusikum ini bagi orang-orang yang punya kekuatan fisik, alsinatikum ini bagi para ulama dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi mujahadah, membentengi kaum muslimin dari kesyirikan atau memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik, itu bisa dengan harta. Jadi dilindungi, ada munculnya sekolah-sekolah membawa kesyirikan kepada akidah uluhiyah rububiyah, sekolah gratis. Nah, sekolah gratis ya, masyarakat mau masukkan anaknya kan gratis, berbau agama, penampilan agama. Nama sekolahnya Ma'had Imam Syafi'i, nah Ma'had Imam Ghazali, pakai nama-nama ulama ahli sunnah, tapi isinya Manhad Utsaimin, Manhad bin Baz. Nah, maka mereka berjuang dengan kekayaannya. Ya, dia buat sekolah luas, seluas-luasnya, seluas Sumatera Barat. Nah, apa luas bangunannya itu? Gratis semuanya, dengan pengajian ahli sunnah dalamnya. Itu amwalikum. Kemudian anfusikum,
diri kalian, yaitu pergi dengan tenaganya dan kekuatannya, al-sinatikum, dengan argumen dan dalilnya, untuk membentengi umat dari perkara-perkara yang menyesatkan dari akidah al-sunnah wal jamaah. Babun fi naskhi nafiril amma bil khassa. Nasakh memberangkatkan dinasah hukum memberangkatkan seluruhnya dengan memberangkatkan orang-orang tertentu. Nah, وبه قد سنة أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النووي عن كريم عن سيدنا أنس بن عباس قال رضي الله عنه قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون نسختها الآية التي تليها Kama kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Nah, kemarin kita belajar nasikh mansukh. Nah, nasikh mansukh bisa dinasakh ayat dengan ayat. Ini salah satu contoh nasakh ayat dan ayat. Ihsan baca ayatnya. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurru syai'a. Jika kalian tidak berangkat, kalian siapa itu? Semuanya. Jika kalian tidak berangkat, artinya semua kalian mesti berangkat. Kalau tidak berangkat, Allah akan mengazab kalian azab yang pedih, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lebih baik pada kalian. Kaum yang Allah akan ganti dengan kaum yang lain selain daripada kalian. Kemudian ayat kedua juga mengatakan mesti berangkat semuanya. Kosongkan Madinah. Nah, itu kan. Nah, ternyata kosongkan Madinah itu ayatnya sudah mansukh. Masih dipakai. Sudah mansukh. Nah, ini kosongkan Madinah. Semuanya harus berangkat. Nah, tidak ada kayu janjang di kapil. Enggak ada tali akar pun jadi. Enggak ada rotan tali pun bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jual motor istri. Nah, perlu dipahami ini baik-baik. Coba baca ayatnya. Makana li ahli Madinah. Diam. Quran. Maka di ahli Madinah wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah. Nah, tidak boleh bagi ahli Madinah dan orang sekitar mereka, seluruh Madinah dan seluruh sekitarnya dari arah pedusunan untuk tidak berangkat, takhaluf dari baginda Rasulullah SAW, harus berangkat semuanya. Nah, itu dinasakh. Artinya tidak wajib berangkat semuanya. Nah, tidak wajib berangkat semuanya. Di ayat yang ada berikutnya, wa makal mu'minuna liyanfiru kaffah. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak ada bagi orang beriman untuk berangkat semuanya, itu enggak boleh lagi. Kenapa tidak ada satu kelompok dari mereka yang tinggal? Ngapain? Liyatafaqahu fid din. Ini suruh berangkat Pak Kiai, setahun pakai pulang santri habis. Nah, kemudian kumpulin lagi santri satu-satu. Kata orang, sana pondoknya terbubar lagi. Hanya mati pondok gara-gara itu. Bukan gara-gara dakwah matinya pondok, gara-gara sistem kamu tidak ikut sunnah. Nah, maka dikatakan, kenapa tidak ada satu kelompok liyatafaqahu fid din, supaya mereka mendalami agama mereka, liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim,
Untuk apa mereka mendalami agama? Supaya mereka memperingatkan kaum mereka yang pulang dari jihad itu apabila ada kembali nanti. Jadi ketika ada pulang jihad 4 bulan, ayo ke sini. Kami yang tinggal di Madinah ini telah dengar hadis selama 4 bulan begini. Sehingga yang berangkat perang dia mengetahui hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi selama mereka di medan jihad. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada tahapan yang benar. Nah, ini metodenya tidak jelas. Kenapa metodenya tidak jelas? Yang memberikan bayan hidayah tangguh, bayan hidayah tangguh, yang memberikan bayan hidayah tangguh ada orang faqih. Nah, bukan orang ahli taskil yang memberikan hidayah pergi. Kalau yang memberikan bayan hidayah tangguh itu yang memberikan hidayah berangkat, dia suruh berangkat lagi. Akhirnya semalam mereka berangkat lagi 2 bulan. Lihat konsep ayatnya. Siapa yang masih bayan hidayah? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim ta'ifatun liyatafaqahu fid din tadi. Nah, sampailah dia kasih oleh faqih. Nanti kau pulang ke rumah, nah, nggak boleh mentak-mentak orang tua walaupun imanmu naik. Nah, nggak boleh membangkang pada pemerintahan. Alaikum sam'a wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdul habasyi. Kemudian kalau ada hutang wajib dibayar, dilunasi. Nggak boleh kabur dari hutang. Nah, kalau tidak ada satu kemampuan, jangan bikin sebuah hutang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah mencintai amal yang sederhana. Nah, tidak berlebihan dan tidak tafrid. Jadi ditenangkan lagi semangat jihadnya tadi yang berapi-api tadi. Kalau enggak, berikan waktu 8 jam untuk masjid. Nah, kerja lagi. Paham Karpun? Paham. Ya sama antum bisa kasih tahu nih, sama yang lain mau bisa kasih tahu. Iyalah, nggak pernah keluar. Nah, itu jawabannya. Hadis. Bihi qala sana Utsman bin Abi Syaibah qala sana Zaid bin Hubab an Abdul Mu'minin Khalid al-Hanafi qala sana Najdah ibn Nafi qala sa'altu bin Sa'id Abbas bin Nadir radhiyallahu anhu an hazil ayah illa tafiru yu'azibukum azaban alima qala fa'umsika anhumul matar fakana azabahum. Diriwayatkan daripada Najdah bin Nufayl, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ini ayat, illa tanfiru, jika kalian tidak berangkat berjuang di jalan Allah, tidak berangkat jihad, Allah akan azab kalian yang azab yang pedih. Apa maksud azab pedih dalam ayat tersebut? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, umsika anhumul matar, ditahan dari mereka akan turunnya hujan, itulah azab mereka. Nah, jadi kesuburan seperti hadis yang kita baca kemarin dalam Sunan, dalam Jami' Shaghir, kemarau itu bukan hujan berhenti, tapi tanah tidak menumbuhkan dengan kesuburannya. Artinya kalau ingin Allah kembalikan kesuburan daripada sebuah tanah, maka pupuknya adalah darah para syuhada. Nah, harus ada rombongan jihad, maka Allah akan kembalikan kesuburan. Kalau mereka tidak mau berjihad, Allah akan azab. Apa azab di sana? Bukan azab di akhirat, tapi azab mereka adalah umsika anhumul matar, ditahan turunnya hujan. Babun fi rukhsati fil qu'udi minal udri, bab keringanan untuk duduk, tidak duduk enggak ikut perang dari karena uzur.
hadis. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خديجة بن زيد عن سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سر عنه فقال اكتب فكتبت في كتيف لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلته المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما قضى كلامه وشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي وجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القائدون من المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآيات كلها. قال زيد فأنزل الله وحدها فألهقتها والذي نفسي بيدي لكأني انظر إلى ملهكها إلا سرعي في كتفنا. Diriwayatkan daripada sanad Zaid bin Thabit radhiyallahu an, seorang pemuda cerdas penulis wahyu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petugas penulis wahyu pengumpul Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata beliau, aku berada di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawasyathus sakinah, maka menyelimuti akannya Nabi oleh ketenangan. Artinya datang wahyu. Faqad fakhidhu Rasulillahi ala fakhidhi, tertimpalah pahanya Rasul kepada pahaku. Fama wajadtu thiqala syai'in, maka aku tidak merasakan berat sesuatu asqala min fakhidhi Rasulillah, yang lebih berat dari paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan paha Nabi besar. Nah, tapi ketika Nabi turun wahyu, itu beban apa saja tubuh Nabi, bagian tubuh Nabi mana saja yang tertimpa kepada orang lain akan terasa berat. Nah, itu beratnya Al-Quran. Sehingga dikatakan, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Karena khasyah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun wahyu sehingga beliau berat. Nah, berat kondisi badannya. Sayyidah Aisyah juga mengungkapkan hal yang sama ketika Nabi tidur di atas pangkuannya, turun wahyu, kata Sayyidah Aisyah, hampir rasa patah tulang paha saya karena menahan beban kepala Nabi. Ternyata bukan beban kepala saja, tapi paha Nabi. Kalau kita menimpakan kepala pada seseorang, tentu beratnya lebih daripada paha yang menimpa seseorang. Tapi ketika wahyu turun, paha Nabi juga terasa berat oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Summa surya'an, kemudian dibuka darinya Nabi. Maksud dibuka artinya selesai penurunan wahyu. Berkata Rasul, uktub. Nah, tulis. Barusan saya dapat wahyu, tulis. Maka saya tulis dalam katib. Katib itu adalah tulang lengan yang luas itu. Tulang lengan yang luas. Nah, apa ayat yang turun? La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk, artinya tidak ikut perang, daripada kalangan orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke akhir ayat. Ketika ayat itu disampaikan, berdirilah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma, dia adalah seorang laki-laki yang buta. Lamma sami'a fadilatal mujahidin, tak kala belum mendengarkan fadilah, keunggulan daripada seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, fa kaifa biman la yastati'ul jihada minal mu'minin? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad dari orang beriman? Nah, tidak sama kedudukan orang yang tidak ikut jihad dan orang jihad. Bagaimana dengan orang yang memang dia tidak ikut jihad karena keterbatasan, karena udzur? Bagaimana itu? Falamma qada kalamahu, tak kala selesai ia sedina Abdullah ibni Umi Maktum dari pembicaraannya, wasiat meliputi kembali akan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sakinah. Waqat fakhidhu ala fakhidhi, terjatuh kembali, tertimpa kembali paha Nabi ke atas pahaku. Karena duduk berdampingan, aku rasakan dari berat pahanya Nabi pada kali kedua. Aku rasakan dari berat pahanya Nabi pada kali kedua, sebagaimana aku rasakan pada kali pertama. Summa surya, kemudian dibukakan Nabi dari kondisi tersebut, artinya selesai. Faqala, maka berkata ya Rasul, Iqra ya Zaid, baca wahai Zaid, yang tadi kamu tulis coba baca. Faqara'tu, la usah baca. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairi ulid darari. Nah, selain orang yang tidak, selain orang yang punya doror, selain orang yang punya uzur, al-ayah sampai akhir. Nah, dapat pengecualian. Kalau orang tidak ikut berperang karena uzur, di antaranya Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum karena buta, Sayyidina siapa yang pincang? Sayyidina yang dapat keringanan tidak ikut perang karena pincang, Sayyidina Amr bin Jamuh. Itu boleh tidak ikut perang. Nah, hal ini diangkat oleh mereka ketika 2019, 2020, corona. Katanya kalau ada uzur boleh nggak ikut perang. Kalau ada uzur boleh nggak Jumatan. Ini kan uzur ini. Nah, ada penyakit menular namanya corona. Diangkatlah hadis-hadis tentang uzur. Dia tidak melihat bahasanya uzur itu artinya boleh nggak ikut. Termasuk wanita nggak wajib perang, boleh nggak ikut. Tapi kalau ada yang mau ikut, Nabi nggak melarang. Sayyidatina Ummi Salamah ikut perang mengobati orang-orang luka. Sayyidatina Ummul Haram kemarin ikut perang. Sayyidina Amr bin Jamuh sebetulnya beliau dapat keringanan nggak ikut perang karena pincang. Tapi pulang ke rumah dapat taskilan daripada ibu anaknya. Kamu nggak ikut perang? Nggak, saya Pak uzur Nabi, saya pincang. Bilang aja penakut uzur Nabi. Takut mati. Bilang uzurin, senang apa uzurin Nabi. Akhirnya beliau ikut perang dan doa supaya tidak dikembalikan. Syahid kena Amr bin Jamuh. Jadi memang yang kena corona boleh nggak salat Jumat, tapi yang mau salat Jumat siap mati waktu dengan corona jangan dilarang-larang. Nah, itu istimbatnya. Akhirnya dilarang juga karena sebetulnya bukan coronanya, tapi korinanya. Syekh korina ma'ah, ada sesuatu yang terhubung bersamanya. Fa'anzalallahu wahdaha, maka menurunkan akannya ayat oleh Allah SWT secara terpisah. Ghairu ulid doror, itu terpisah diturunin. Maka saya sambungkan akannya ayat yang tadi. Kan
karena dia kan hukum istisna, harus bersambung dengan mustasna min. Walladzi nafsi biyadi, dan zat yang jiwaku di tangannya, lakaanni, seolah-olah aku masih bisa melihat mulhaqnya. Nah, inda sad'in fi katifin, aku bisa melihat masih tempat penyambungannya dekat sodak. Nah, sodak itu artinya retak yang ada di tulang lengan tersebut. Jadi kalau kita betul-betul perhatian dengan apa yang kita hafal, itu bisa melihat di mana letak sambungannya. Dan seperti yang menghafal yang tempat-tempatnya itu, sebelah kanan pojok atas, nah sebelah kanan pojok atas, bawah kiri, tengah. Sampai kalau dia menghafal Quran tuh tahu, oh ini ayat nih di lembar Quran saya robek dikit, nah di mana ada kuning dikit. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit, saya tahu itu ayat yang turunkan awal dengan sambungan ayat yang turun di akhir. Di sambungannya itu ada retak di tulang. Saya tempat menulis itu, saya masih ingat itu ada retaknya. Jadi beliau ingin jelaskan kepada kita bahasanya ayat turun kali kedua itu cuma ujungnya saja, bukan diulang dari awal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Ilai qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Musa bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktum bil madinati aqwaman man sirtum masiran wa la anfaqtum min nafaqatin wa la qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil madinati, faqala habasahumul uzru. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktum. Hadis ini Nabi sampaikan ketika dalam sebuah perjalanan perang. Demi sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah aqwaman, beberapa kaum. Masirtum masira, tidaklah kalian berjalan akan sebuah perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kalian menginfakkan harta daripada infak atau daripada nafkah. Wala qata'tum min wadin, tidaklah kalian menempuh dari sebuah lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam hal itu semuanya. Kalian mengeluarkan harta fisabilillah, dia juga dianggap mendapatkan, dia juga mengeluarkan harta fisabilillah. Kalian capek naik gunung, dia juga capek naik gunung. Kalian melintasi lembah, dia juga dianggap melintasi lembah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah? Bagaimana mereka bersama kami sementara mereka di Madinah? Kata Nabi, bukan orangnya bersama kalian, tapi pahalanya sama dengan pahala yang kalian dapatkan. Habasahumul udru, menghalang akan mereka oleh uzur, menghalang akan mereka oleh uzur. Maka sahabat-sahabat yang pulang ke rumahnya, wa tawallaw wa ayun tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun, mereka pulang ke rumah mereka sedih, mengeluarkan air mata karena tidak bisa ikut bersama kawan-kawannya jihad fisabilillah, karena tidak punya apa yang mereka infakkan. Ini orang yang dimaksudkan. Tapi kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan keluar air liur, nah dia bergembira karena tidak ada nafkah, karena tidak ada uang. Alhamdulillah yang diberangkat, alhamdulillah lulus tafakur, alhamdulillah pahalanya sudah ada insyaallah. Itu enggak ada pahalanya itu karena dia senang. Nah, yang ada pahalanya itu dia sedih. Nah, pengen juga menafkahkan seperti orang nafkahkan, tapi dia enggak mampu. Jadi dia sedih, maka dia merupakan pahala yang sama. Niatul mukmin khairun min amali, maka banyak niat-niat kebaikan, kecemburuan atas kebaikan-kebaikan orang lain dengan niat yang benar, kita dapat pahala walaupun tidak berbuat.
Babu ma yujzi'u minal ghazwi, sesuatu yang mencukupi dari perang. Hadatsana Abdullah bin Amr bin Abi Hajjaj Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Husain hadatsani Yahya hadatsani Abu Salamah hadatsani Busr bin Sa'id hadatsani Zaid bin Khalid al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Nah, apa saja yang mencukupi kita dari perang? Kalau kita tidak mampu berperang, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dianggap sudah menunaikan tuntutan perang dalam Islam? Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan," siapa saja menyiapkan perlengkapan seorang prajurit di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berangkat, maka sungguh dia telah berperang. Namun dia tidak berperang, tapi dia belikan kudanya, dibelikan pedangnya, dikasihkan nafkah, pembiayaan dan semuanya, sehingga orang lain tinggal berangkat doang dengan dirinya, maka orang itu dianggap sudah berperang. Wa man khalafau fi ahli, siapa saja yang menjadi pengganti akannya, orang berangkat perang pada keluarganya, orang berangkat perang bi khairin, yang cara baik. Nah, kalau berkhianat seperti kemarin, pahalanya dosanya. Faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Jadi ada dua yang harus dilakukan kalau nggak mau berbuat. Satu, bantu orang berbuat. Yang kedua, bantu keluarga yang mau berbuat. Kalau nggak mau bantu, berbuat sendiri. Angkat senjata, angkat pedang. Nah, sekarang nggak, berperang tidak, membantu tidak, bantu keluarga tidak. Pas orang doa, Allahumma ansur ikhwana fi Filistin, amin pun nggak mau dia. Itu besok di akhirat kelak mana nasib itu. Ngamin aja kamu nggak mau, baca doanya nggak mau, ngamin juga nggak mau, dengar kata-kata juga nggak mau. Apa ada misi kepala mu? Hadis Bila qala hadatsana Ibnu Mansur qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin Haris an Yazid bin Abi Habib an Yazid bin Abi Sa'id maula Mahdi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha lahid qala min kulli rajulaini rajulun qala lil qa'id ayyukum khalafa bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajri al-khariji. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengirim pasukan ke Bani Lahyan. Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun, hendaklah keluar dari setiap dua orang laki-laki oleh satu orang. Hendaklah berangkat setiap dua laki-laki oleh satu orang. Kalau sekiranya di rumah ada bapak sama anak, musyawarah di rumah, bapak berangkat atau anak. Kalau sekiranya di rumah ada satu bapak tiga anak, musyawarah di rumah berangkat berdua, tinggal berdua. Jadi dari dua orang mesti berangkat satu. Kalau berenam dia laki-lakinya berangkat tiga, tinggal tiga. Kemudian berkatalah Nabi SAW kepada orang duduk atau yang tidak berangkat, ayyukum khalafal kharij, siapa di antara kalian yang mau menjadi pengganti kepada orang yang mau keluar, digantikan digantikan mengurus keluarganya, mengelola hartanya secara baik. Kana lahu, niscaya ada baginya seperti setengah pahala orang yang keluar jihad. Nah, kan enak dapat Islam. Saya mau pergi jihad, tapi toko saya nggak ada yang jaga. Dan siap? Oh, saya siap. Pulang dia jihad, bangkrut tokonya. Nah, nggak boleh bi khairin, cara baik. Nah, pulang dia jihad, selingkuh dia dengan istrinya.
Pada saya kemarin suruh ambil pahala orang jihad tu, suruh ngambil pahala orang yang mengganggu keluarga orang berjihad. Pamazanukum, dia akan ambil sampai habis. Babun fil jur'ati wal jubun, bab tentang berani dan takut. Nah, berani dan takut. Hadis Nabi ilaikul hadatsana Abdullah bin Jarrah an Abdullah bin Yazid an Musa bin an Abihi an Abdul Aziz bin Marwan qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu syarru ma fi rajulin shuhhun hali'un wa jubnun khalibun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata ia, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, syarru ma, yang paling jelek itu, yang paling jelek sesuatu pada laki-laki adalah suhun hali'. Nah, suhun artinya apa namanya, kikir yang berlebihan. Hali' artinya yang menakutkan, kikir yang berlebihan yang membuat dia takut. Yang kedua, jubnun khali', ketakutan yang berlebihan. Itu dua hal ini, itu sifat yang paling jelek pada laki-laki. Kikirnya, ya kalau bakhil itu kalau lumayan, bakhil. Ini bukan menggunakan bahasa bakhil, tapi menggunakan bahasa suh. Nah, suh itu lebih parah pada bakhil. Dan hali' itu menyebabkan dia takut. Apa namanya itu? Takut dia berinfak, takut bersedekah, takut ini, takut itu. Betul-betul segalanya semua diperhitungkan. Nah, bahkan terhadap dirinya pun, itu orang suh, terhadap dirinya juga. Harusnya dia berobat ke klinik, katanya dia beli di kedai, berdrek. Nah, berapa parah sakitnya? Berdrek juga, sakit perut berdrek, gigi berdrek. Nah, berdrek aja lah, lebih murah. Nah, itu namanya hali', suhun. Kalau bakhil itu paling nggak mau ngasih orang lain, ngasih nggak banyak-banyak. Tapi kalau suhun nggak mau ngasih ke dirinya sendiri pun. Nah, dia senangnya cuman lihat-lihat aja, hitung-hitung. Alhamdulillah sudah banyak. Pas dia mati, nah dibagi-bagi, istrinya kawin lagi. Nah, tapi kalau perempuan itu kikir itu wajar. Nah, kalau laki-laki nggak wajar. Kalau perempuan penakut itu wajar. Nah, perempuan berani bahaya juga. Jadi laki-laki penakut nggak boleh, kikir nggak boleh. Takut sama kecoa, takut ngomong, takut nyampaikan yang benar. Nggak usah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nah, dimusuhi orang kampung ada masalah. Yang penting sopan saja. Nah, dikejar Pak RT, jangan lari. Pasien tuh nggak dikejar. Kalau lari ya dikejar orang. Kalau nggak lari nggak ada orang ngejar. Antum yang salah. Kenapa kamu kejar saya? Karena kamu lari. Coba jangan lari, nggak ada orang ngejar. Santai saja. Nah, kena tampar sekali, tampar lagi dia. Jangan nyari pengecut. Pakai jubah aja takut. Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata Nabi? Babu fi qoulihi ta'ala wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Bagaimana firman Allah yang berbunyi, jangan kamu campakkan jangan kalian campakkan dengan sebab diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jangan campakkan diri kalian dengan perbuatan kalian kepada kebinasaan. Hadis
وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوى بن سرح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن عمران قال غزونا من المدينة نريد Konstantiana. Apa itu? Nuridul Konstantinia. Wadal jamaati Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid Barumul Siku nuduhuri bihaitil madinati fahamala rajulun ala adui faqala an-nasu mahma la ilaha illallah yulki biyadihi ila tahlukati faqala Abu Ayyub innama nazala hadhihi al-ayah fina ma'syarul ansar lamma nasrallahu nabiyyatu wa adhara al-islam qulna halluma nuqimu fi amwalina masruhiha fa anzalallahu ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biyadikum ila tahlukah Falikau bi adi ila tahlukati an nuqima fi amwalina wa nusliha wa nada. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aslam Abi Imran qala ghazawna, kami berperang dari kota Madinah, nuridul Konstantinia, kami menuju negeri atau kota Konstantin. Wa alal jamaah, di atas pasukan tersebut pemimpinnya adalah Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Nah, anak singa ya singa, nggak ada anak singa kambing. Nah, bapaknya panglima perang Sayyidina Khalid bin Walid, anaknya ikut jadi panglima perang. Warumu mulsiku dhuhurim bihaitil Madinah, sementara Romawi telah menempelkan punggung mereka di dinding kota Madinah, tidak dekat. Fahamala rajulun alal adu, maka majulah seorang laki-laki di atas musuh, dia terjun ke kancah musuh sendirian. Ya samalah sama ikan terjun minyak goreng, habis langsung. Berkatalah orang-orang mah la ilaha illallah, aduh yulki bi ayyadihi ila tahluka, dia telah campakkan dengan kedua tangannya, dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena mengutip ayat itu. Nah ini ingat kitab apa? Kitab Tauhid Dusuki sesat gara-gara memahami zahir ayat. Ini gara-gara memahami zahir ayat. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kau campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dilihat ada satu orang maju ke medan tempur, sampai medan tempur mati. Dikomentari dengan ayat tersebut karena tabi'in memahami ayat secara zahir, akhirnya salah paham. Berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, bukan itu maksud ayatnya itu. Nah, innama hadil ayat, sesungguhnya ini ayat turun, hanya saja turun ini ayat fina tentang kami orang Ansor. Lamma nasarallahu nabiyya, tatkala membantu oleh Allah, menolong oleh Allah kan nabinya, wa azhara al-Islam, dan Allah telah menampakkan Islam. Setelah Fathul Makkah disusul dengan perang Hunain, ini Islam sudah jaya saat itu. Nah, pasukan sudah 12.000. Nah, pada saat itu kami katakan, halumma, ayolah, nuqimu fi amwalina, kita tinggal mengurus harta kita, nuslihuha, kita memperbaikinya. Mungkin kebun kurma kita yang kita tinggalkan selama ini karena jihad, ada yang mati kita tanam lagi, sawah-sawah kita perbaiki lagi. Jadi kami yang selama ini jihad karena agama sudah maju, kami mau mengelola, mengurus kekayaan kami. Turunlah firman Allah, anfiqu fi sabilillah, infakkanlah harta kalian di jalan Allah, jangan campakkan diri kalian dengan tangan kalian ke dalam kebinasaan. Maka makna ilqa'u bi aidi ila tahluka, mencampakkan diri dengan tangan ke dalam kebinasaan, yakni nuqima fi amwalina,
kami tetap mengurus harta kami dan kami memperbaikinya, lalu kami tinggalkan jihad. Itu maksudnya. Bukan orang terjun ke kancah perang lalu meninggal, dia itu syahid. Qala Abu Imran, falam yazal Abu Ayyub yujahidu fi sabilillah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari selalu berjuang di jalan Allah sampai usia 90 tahun, tetap menjadi prajurit, sehingga beliau dimakamkan di Konstantinia. Nah, sehingga ketika Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan, lalu menemukan rintangan dan kesulitan, beliau bermimpi dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, beliau memberikan motivasi di dalam mimpinya. Nah, beliau berkubur di situ, Konstantinia. Babun. Nah, cukup sampai situ. Kita mau baca ini sedikit.